Tidak tahu. Saya standby, tapi barusan. Tadi kesepakatannya kan 12:30. Iya, Bu. Aduh, sudah sampun sinten yang mau mulai dulu share screen? Tadi yang sudah Pak Saiful sama Bu Iis kelompok 5 ya. Iya, 6 belum. Saya Bu. Bu Maria. Nggih. Monggo Bu Maria. Pak Kusno sampun rawuh ya, Pak Kusno. Siap. Oh, siap nggih, sampun Pak. Cross check mawon. Nggih, sampun. Monggo Bu Maria Ulfa. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba untuk memaparkan hasil modul saya, yaitu PJBL. Yang pertama, identitas modul itu Maria Ulfa, SMK SKT Jember, jenjang sekolahnya SMK. Bu Maria. Oh, Bu. Diperbesar, Bu Maria. Ya. Sampun Pak. Oke. Monggo Bu Maria dilanjut. Oke. Kemudian untuk fase E, materi pembelajarannya yaitu proyek gotong royong kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi awalnya yaitu peserta didik memiliki pengetahuan tentang makna gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya yaitu saya ambil 3, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 2 kreatif, 3 gotong royong. Kemudian untuk sarana dan prasarananya yaitu alat dan bahan, laptop, LCD dan proyektor, internet, ATK, botol atau kaleng bekas, lem tembak, kain flanel dan lain-lain. Medianya yaitu materi pembelajaran, video pembelajaran, dan LKPD. Kemudian target peserta didik reguler, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian jumlah peserta didik 26 peserta. Kemudian model pembelajarannya, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian. Yaitu capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menginisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menciptakan kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian pemahaman bermakna, manfaat yang akan peserta didik terima setelah mengikuti proses pembelajaran ini yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menambah pengetahuan peserta didik mengenai makna gotong royong berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek hidup sehari-hari. 2. Meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya gotong royong berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan praktek hidup sehari-hari. 3. Meningkatkan keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti kegiatan gotong royong berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek hidup sehari-hari. Kemudian pertanyaan pemantik, pernahkah kalian melihat orang yang lagi susah? Ya, siapa yang akan menolong orang tersebut? Kemudian di kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran pertemuan 1. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan atau persepsi. Pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian 2, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan melakukan absensi. 3, guru meminta peserta didik untuk mengecek kebersihan kelas serta kondisi fisik dan psikis peserta didik.
A. Guru melakukan permainan ice breaking untuk meningkatkan motivasi peserta didik di awal pembelajaran serta menganalogikan lidi atau sapu lidi sebagai kegiatan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu proyek gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari. Kegiatan inti yaitu tahap 1 atau sintaks yang pertama, pertanyaan dasar. A. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik dari guru yang mengaitkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut, yaitu apa yang dapat kamu lakukan ketika melihat teman atau orang lain dalam keadaan susah. B. Peserta didik membaca materi pembelajaran yang ada di LKS dan menyimak informasi mengenai budaya gotong royong serta peran yang dapat peserta didik lakukan untuk mengatasi permasalahan di sekitarnya melalui paparan interaktif yang ditayangkan oleh guru, itu berupa video. Kemudian singkat yang kedua, mendesain perencanaan proyek. A. Peserta didik dibagi ke dalam 4 kelompok. B. Peserta didik berkumpul diskusi mengenai proyek gotong royong yang akan dilakukan, yaitu membuat celengan dari barang bekas, kaleng atau botol bekas yang dihias semaris sedikit. Kemudian yang ketiga, sintaks yang ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan. A. Peserta didik secara berkelompok mendengarkan paparan dari guru mengenai langkah-langkah atau cara pembuatan dan hasil yang diharapkan dari proyek gotong royong yang dibuat. B. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan jadwal pencarian bahan serta alat yang dibutuhkan untuk membuat celengan yang menarik. C. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru mengenai proyek gotong royong. D. Guru membimbing proses diskusi dalam kelompok serta melakukan observasi terhadap sikap gotong royong yang muncul dalam proses diskusi. Kemudian tahap yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. A. Peserta didik secara berkelompok membuat proyek celengan dari barang bekas yang sudah dipersiapkan oleh peserta didik, yaitu alat, bahan, dan cara membuatnya. Kemudian B. Peserta didik secara berkelompok menerima masukan dan saran dari guru mengenai pembuatan celengan yang menarik. D. Guru melakukan penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam berdiskusi dan menyampaikan gagasan dalam kelompok. Kemudian di kegiatan penutup, peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan hari ini dengan menjawab pertanyaan. A. Apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? B. Apa yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini? C. Apa yang akan dilakukan supaya pembelajaran minggu depan lebih baik? Kemudian kedua, peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan doa. Itu untuk pertemuan yang pertama. Kemudian kegiatan pembelajaran di pertemuan kedua, yaitu kegiatan pendahuluan. Pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan melakukan absensi. 3. Guru meminta peserta didik untuk mengecek kebersihan kelas dan guru menanyakan keadaan peserta didik. B. Yaitu di kegiatan inti tahap 5 atau sintaks yang kelima, menguji hasil. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil karya berupa celengan yang telah dibuat dengan durasi 20 menit setiap kelompok. B. Peserta didik pada kelompok lainnya mengajukan pertanyaan dan saran untuk kelompok yang sedang melakukan presentasi dengan mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. C. Guru melakukan penilaian terhadap hasil karya peserta didik dan kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil karyanya. Dan tahap ke-6, mengevaluasi pengalaman belajar. A. Peserta didik melakukan evaluasi terhadap hasil karya yang telah dibuat. B. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah menyelesaikan pembuatan celengan dari barang bekas. Kemudian kegiatan penutup,
Guru membimbing peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan hari ini dan menjawab pertanyaan A. Apa yang kamu dapat pada pembelajaran hari ini? B. Apa yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini? C. Apa yang akan dilakukan supaya pembelajaran minggu depan lebih baik? Dua, guru dan peserta didik pembelajaran dengan kekepoan. Kemudian untuk refleksinya, refleksi peserta didik dan guru, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Dua, apa yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini? Tiga, apa yang akan dilakukan supaya pembelajaran berikutnya lebih baik? Untuk asesmennya yaitu asesmen diagnostik, tes tulis pilihan ganda, asesmen formatif, yaitu di penilaian sikap, gambar observasi peserta didik, penilaian pengetahuan tes uraian, kemudian yang C penilaian keterampilan yaitu penilaian kinerja dan portofolio. Untuk asesmen formatifnya ulangan harian yaitu tes uraian. Begitu Bu Endris dengan Pak Kusno, mungkin ada koreksiannya, ada yang salah nanti saya tambahin, saya perbaiki. Enggak, Bu Idris, Pak Kusno, mohon koreksinya. Nggih, monggo Pak Kusno nggih. Terlebih dahulu memberikan masukan. Ya, Bu. Atasnya tahun ini ada. Coba. Di scroll ke atas lagi. Dinaikkan lagi. Coba. Oh iya, iya. Oh berarti ini untuk pasal E, pasal E, serta saya gabung boyong ya, dan kompetensi awal oke, profil pelajar Pancasila sudah, terus lanjut ke bawah Bu, saya lihat ya, terus naik lagi Bu, ya, apa oke, target jumlah kemudian serta didik metode pembelajaran lanjut ke atas lagi Bu. Oh ke atas Ya. Oh enggak, turun apa namanya, turun terus turun ke bawah ya, terus bagian oke, lanjut ya, oke, pertanyaan komprehensif dan persepsi. Ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau saya lihat desain dalam modul ajarnya ini hanya kekurangannya sedikit mungkin di materi aja. Jadi materinya itu perlu dimunculkan secara lengkap ya, walaupun mungkin ya itu adalah agak banyak, tapi tidak apa-apa. Paling tidak materi pokok yang mungkin akan kita ajarkan itu dimunculkan saja di modul ajar. Terus kemudian juga nanti penilaian ya, manakala kita menggunakan penilaian yang apa namanya bersifat kognitif ya, mohon nanti itu jawabannya juga dimunculkan di modul ajar. Kalau ada pertanyaan yang bersifat afektif juga demikian, nanti paling tidak itu ada apa namanya format-format yang dimunculkan di modul ajar sebagai bukti, nanti itu akan kita lakukan. Kemudian untuk apa namanya video ya, video tadi ada muncul video ya. Okay. Ada coba di atas lagi tuh, atas lagi kita lihat nih. Setelah kegiatan nah, oke, tadi sudah. Videonya di mana Bu? Okay. Di pertemuan satu kegiatan pendahuluan apresiasi itu kelihatannya enggak? Ini ya, sudah. Nah, oke. Ini ada video ya. Ini video tentang potret kemiskinan, Pak. Apa? Tentang potret kemiskinan, Bapak. Menunjukkan orang yang kurang makan, Bapak.
Ya, ya. Jadi intinya nanti ini dimunculkan, terus disampaikan kepada anak-anak ya. Itu kemudian nanti anak-anak dibagi berapa kelompok, jadi ada pengantar. Nah, ini yang kekurangannya peta konsepnya Bu ya. Nah, jadi peta konsep disampaikan, baru kemudian videonya ini. Ya, urutannya begitu, biar anak-anak tahu nanti apa sih yang akan menjadi apa, menjadi pokok pembicaraan kita pada saat ini. Nanti disampaikan kepada anak lewat peta konsep ya Bu ya. Nanti peta konsepnya ditambahin ya. Ada peta konsep, baru video. Ya. Jadi ada peta konsep setelah tujuan pembelajaran ya, setelah tujuan pembelajaran sampaikan, baru peta konsep setelah itu videonya ini yang kaitannya dengan materi, setelah itu baru pembagian kelompok gitu. Oh, bisa ya? Ya, oke. Tujuannya apa? Jelas ya. Jadi tujuan pembelajaran sampaikan. Setelah itu baru peta konsep. Peta konsep sudah tentang materi, baru nanti videonya terkait dengan materi ya. Nah, baru nanti dilakukan pembagian kelompok. Nah, itu per kelompok nanti ada tugas-tugas terkait dengan PJBL ya. Nah, yang diberikan oleh ibu ini nanti kepada anak-anak. Langkah-langkahnya untuk PJBL disampaikan pada anak-anak. Mungkin bisa lewat PPT juga, misalnya untuk PJBL langkah-langkah yang akan dilakukan oleh anak-anak. Nah, setelah itu masuk ke desain, misalnya diskusi. Ibu melakukan pendampingan di sana pada anak-anak, intinya sebagai fasilitator dan mentornya membimbing, kemudian berkeliling ke kelompok-kelompok, dan juga mungkin memberikan penjelasan manakala ada anak-anak yang mengalami kesulitan. Gitu. Ya, terus kemudian nanti anak-anak presentasi terkait dengan hasil proyek yang telah dilakukan bersama dalam kelompoknya, kemudian baru ibu memberikan stressing, penegasan, penyempurnaan dan sebagainya. Setelah semuanya nanti bisa menyampaikan hasil proyeknya. Ya, ini barangkali seperti itu, terus kemudian terus ke bawah sampai pada refleksi. Ya, mungkin penyempurnaannya di situ Bu ya, nanti apa konsepnya, tapi itu yang saya sampaikan tadi. Ya barangkali itu yang bisa kami tambahkan. Yang lainnya sudah bagus, hanya materinya nanti dituliskan nggak lengkap begitu ya. Nggak banyak, tapi harus ada. Terus pertanyaan yang diminta itu pun juga nanti ada jawabannya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan problem solving, kalau PJBL ya nanti langkah-langkahnya PJBL itu dimunculkan. Gitu, terus. Terima kasih Pak Kusno. Bu Maria ini menggunakan PJBL Bu Maria. PJBL. Oh tadi saya tadi agak satu yang saya ingat itu terkait pertanyaan pemantik. Boleh saya langsung dibukakan pertanyaan pemantik ya Bu? Ya ini, pernahkah kamu melihat orang yang lagi susah? Nah ini Bu, siapa kayak jadi ini kan membahas terkait ini ya, meningkatkan keikutsertaan dalam mengikuti kegiatan gotong royong berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat orang yang lagi susah? Nah ini kata-kata pernahkah kalian melihat orang yang lagi susah ini seperti kata-kata ambigu Bu. Kalau menurut saya ya Bu ya. Jadi mungkin Bu Mari bisa menggunakan kata-kata lainnya. Jadi kalau seperti ini, kalau dilihat dari tata cara bahasanya, ini kan kurang rapi ya Bu. Kurang. Iya, kurang baku. Jadi kalau misalnya ini tuh mungkin bisa pernahkah kalian melihat orang yang terkena musibah seperti itu, orang yang terkena, bukan orang yang musibah. Jadi untuk boleh langsung diganti aja Bu Maria biar apa, atau di blok merah biar nanti tidak susah-susah mencari yang terkena musibah. Siapakah orang yang terkena musibah? Nah, kalau ini kan termasuk kan Bu, orang terkena musibah. Kalau orang lagi susah tuh lagi susah apa? Lagi susah cari utangan kah Bu? Lagi susah tidur, lagi susah cari makan atau seperti apa? Jadi pertanyaannya biar tidak ambigu, jadi anak-anak tuh langsung kalau musibah ini kan nanti Bu Maria bisa musibah apa yang terjadi itu kan macam-macam.
atau musibah banjir, tanah longsor atau apa, siapa yang akan menolong orang tersebut? Nah, seperti itu. Mungkin bisa saja dikatakan bantuan seperti apa yang sesuai atau cocok pada musibah tersebut. Karena kalau kita kontekskan ya Bu ya, konsepkan ketika kegiatan gotong royong atau tolong menolong tuh kadang-kadang beberapa saat lalu Bu, di media sosial kita tahu sendiri kalau kita tidak pintar-pintar cari materi Bu, itu anak-anak akan terjerumus Bu. Maksudnya terjerumus itu seperti ini. Beberapa waktu lalu saya lupa kejadiannya, kalau tidak salah entah banjir entah tanah longsor, itu warga yang dibantu itu kurang apresiasi. Maksudnya mereka tuh meminta lebih dan harapannya itu ada artis yang turun ke situ, ada bantuan-bantuan mewah yang lainnya seperti itu. Jadi kita menggiring anak tersebut berpikir kritis dan dengan cara menampilkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sesuai. Karena anak-anak itu tidak mikirnya kemana-mana. Jadi ketika Bu Maria itu menggiring pada di sini kan kegiatan gotong royong ya Bu ya. Nah ini bisa ditampilkan musibah seperti apa, siapa yang akan menolong orang tersebut, atau Bu Maria bisa bantuan apa yang bisa kita berikan untuk menolong orang tersebut. Karena kadang-kadang ketika kita melihat di berbagai macam ya Bu ya, di berbagai macam daerah itu kan tidak semua bisa memberikan bantuan secara langsung. Ada yang langsung turun ke lokasi memberikan bantuan berupa tenaga. Ada ya, itu nanti Bu Maria bisa kualifikasikan bantuan-bantuan apa yang nanti bisa digunakan menjadi pertanyaan pemantik. Ada yang bisa menyumbangkan dananya, ada yang membantu memberikan baju-baju yang layak pakai. Itu kan seperti itu yang diharapkan oleh Bu Maria nggih. Jadi pertanyaannya diganti begini nggak apa-apa ya Bu Maria ya? Biar lebih enak saja dibacanya. Saya tadi agak terselenting, saya kalau ada kalimat-kalimat yang menurut saya aneh itu langsung saya ingat-ingat. Nah ini tadi tambahan dari Pak Kusmo sama semua nggih Bu nggih. Ini baik, untuk mempersingkat waktu saya rasa Bu Maria cukup, ganti teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya yang belum. Monggo Bu Maria di close dulu. Terima kasih Bu Maria. Sama-sama Bu, terima kasih atas masukannya Pak Kusno dan Bu Endris. Jadi sami-sami Bu Maria. Ini yang akan presentasi siapa ini? Monggo. Bu Endris. Bu Wiwin. Dalam Bu Wiwin. Saya presentasi ini. Monggo, langsung share screen Bu Wiwin. Oke, Bu Win agak dibesarkan sedikit lagi ya. Oh iya. Sudah segini Bu? Cukup Bu, cukup. Ya, monggo langsung dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Karena ini kesempatan kita terakhir untuk sharing tentang modul ajar kita masing-masing. Kali ini saya mempresentasikan modul ajar saya di fase F kelas 11 tentang elemen NKRI. Identitas modulnya kelas 11 semester genap tentang NKRI, spesifik di unit 1 sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Akan pembelajarannya di fase F. Menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini saya bacakan langsung yang CP-nya NKRI saja. Peserta didik mampu menganalisis dan memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia. Peserta didik mampu memahami sistem pertahanan keamanan negara. Peserta didik mampu peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara.
Profil pelajar Pancasilanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Medianya LKPD, video konflik Ambalat, poin, alatnya laptop, proyek smartphone dengan koneksi internet, bahannya kertas HVS, hospital. Sumber belajarnya materi unit 1 buku guru dan buku siswa, internet, media massa, dan lingkungan sekitar. Peserta didik tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Model pembelajarannya PBL berbasis masalah, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Model pembelajaran presentasi, alternatif model pembelajaran, membuat peta konsep manual dan digital melalui Canva dengan menggunakan HP. Ini alternatif apabila ada kemungkinan terburuk, misalnya mati lampu, listrik padam, jadi siswa masih menggunakan HP. Kata kuncinya sengketa batas wilayah, blok Ambalat, klaim sepihak Indonesia dan Malaysia. Dan intinya pelajaran unit 1, peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang terjadi tentang blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Diharapkan pula siswa dapat mensimulasikan cara-cara penyelesaian damai yang selama ini ditempuh oleh kedua negara, baik melalui MOU maupun dasar hukum internasional. Contoh 1, peserta didik mampu membuat garis besar tentang kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Peserta didik dapat menganalisis dan memperjelas dasar argumen dari pihak Indonesia maupun Malaysia yang digunakan untuk mengklaim blok Ambalat. Pemahaman bermaknanya, pada unit ini membahas latar belakang penyebab sengketa batas wilayah blok Ambalat. Guru maupun peserta didik diajak menelusuri bagaimana fakta yang sebenarnya. Apakah memang menjadi Indonesia atau Malaysia? Analisis terhadap isu-isu kontroversi yang menyangkut sengketa blok Ambalat ditinjau dari hukum internasional, The United Nations Convention of the Law of the Sea, tahun 82, yang sering disebut konvensi PBB dengan hukum laut internasional. Klaim-klaim kepemilikan dari masing-masing negara terhadap blok Ambalat itu akan ditampilkan sehingga baik guru maupun peserta didik dapat sendirinya menilai siapakah yang sebenarnya yang paling berhak memiliki blok Ambalat. Pertanyaan pemantiknya, apa yang kalian ketahui tentang sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia? Apa latar belakang dari konflik Ambalat yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia? Kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama, pembukaan, orientasinya melakukan pembukaan dengan salam pembuka, kemudian berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik atau absensi, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Persepsinya mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi yang sebelumnya, mengajukan pertanyaan yang kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan, menyampaikan peta konsep materi secara garis besar, motivasinya memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari, menyampaikan CP dan ATP yang pada pertemuan yang akan berlangsung, kemudian acuan memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Kegiatan intinya, identifikasi masalah, guru memberi rumus dan memandu peserta didik mengidentifikasi permasalahan dengan menampilkan materi pembelajaran melalui PowerPoint dan video. Guru menayangkan video tentang sengketa blok Ambalat. Peserta didik mengamati video dan mencatat hal-hal penting tentang sengketa blok Ambalat. Guru memberikan gambaran umum tema yang akan dibahas, yaitu mengatasi sengketa blok Ambalat. Berikutnya mengorganisasi untuk belajar,
Guru memberikan gambaran pembelajaran, yaitu menggunakan metode pembelajaran PBL. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 6 peserta didik. Ini spesifik saja nih, beberapa membentuk menjadi 5 kelompok. Tahap berikutnya membimbing penyelidikan individual dan kelompok kegiatan guru secara individual dan kelompok. Guru dan peserta didik membuat rencana kegiatan pembelajaran. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Kelompok 1 tentang masalah latar belakang kasus Ambalat, kelompok 2 tentang klaim Indonesia atas wilayah Ambalat, kelompok 3 klaim Malaysia atas wilayah Ambalat, kelompok 4 putusan akhir sengketa blok Ambalat, kelompok 5 langkah-langkah yang harus dilakukan Indonesia agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Kemudian guru memberikan LKPD dan mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan dalam diskusi kelompok sesuai petunjuk belajar. Peserta didik melakukan instruksi yang ada dalam LKPD. Tahap selanjutnya membimbing investigasi atau penyelidikan individu maupun kelompok. Hapus. Kelompok peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk mengumpulkan informasi dengan scan barcode tiap kelompok, membuat laporan untuk dipresentasikan. Kemudian peserta didik berkonsultasi dengan guru tentang kegiatan yang akan dikerjakan. Guru mengawasi pengerjaan kegiatan diskusi kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya dikonsultasikan kepada guru untuk dikoreksi sebelum dipresentasikan. Tahap selanjutnya membangun dan menyajikan penyelesaian masalah. Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain diminta untuk menanggapi. Guru mendampingi peserta didik dalam melakukan presentasi agar berjalan dengan lancar dan kondusif. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini tahap terakhir dari PBL. Guru dan peserta didik melakukan analisis serta evaluasi terhadap pemecahan masalah. Kegiatan penutupnya, guru menggali informasi secara lisan tentang apa yang telah peserta didik dapatkan dari proses yang telah dilakukan. Proses diskusi ini. Kemudian guru meminta peserta didik menuliskan pengalaman belajarnya di kolom refleksi. Guru memeriksa pemahaman peserta didik dan meminta mereka menjawab pertanyaan pada awal diskusi menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian ini kolomnya dari proses belajar hari ini, kolom refleksi yang saya pahami adalah, dan seterusnya. Ini untuk pertemuan keduanya. Proses pembukaannya tadi sama seperti di pertemuan pertama, cuma berbeda di inti pembelajaran. Sama tetap PBL, diskusi kelompok secara umum, kemudian kelompoknya juga tetap dibagi menjadi 5. Kelompok 1 membahas tentang, karena tadi sengketa blok Ambalat itu bagian dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, maka ini lebih bersifat khusus ke bidang ideologi dan solusinya. Kelompok 2 ATHG di bidang politik, kelompok 3 di bidang ekonomi, kelompok 4 di bidang sosial budaya, kelompok 5 di bidang pertahanan dan keamanan. Langkah selanjutnya sama seperti yang tadi. Kemudian alternatif kegiatan belajarnya juga sama. Kegiatan penutup. Kemudian saya langsung ke aspek dalam penilaian. Ada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aspek pengetahuannya tentang pemahaman materi, penilaian soal esai, partisipasi saat diskusi. Penilaian aspek sikap, ada observasi guru, penilaian diri sendiri, penilaian teman sejawat, aspek keterampilan, penampilan mereka saat presentasi dan diskusi. Ini kolom-kolomnya masih belum terlalu rapi, Pak Kusno. Ini pertanyaan esainya. Saya belum membuat jawabannya seperti arahan jenengan kepada Bu Maria barusan.
Penilaian sikap saat diskusi, ini kemampuan kerjasama, rentangan nilainya 1 sampai 4. Kemudian ini ada pedoman penilaian tentang keaktifan dalam kelompok, kemampuan menjelaskan materi, kemampuan kerjasama. Ini penilaian sikapnya dari observasi, penilaian diri sendiri, dan penilaian teman sebaya. Ini sama. Tampun itu Bu Endri sama Pak Kusna, mohon, saya kurang paham di penilaian ini Bu. Apakah kalau homework itu harus tiganya dilakukan penilaian semua, ataukah misalkan di penilaian sikap itu boleh ambil salah satu saja? Itu tadi saya yang kurang paham. Oke, langsung monggo Pak Kusna, biar Bu Wiwin tidak tersesat seperti yang lainnya. Jadi, suara saya bisa didengar nih? Jelas, Jelas Pak. Iya. Ya, ini sinyalnya kadang-kadang putus, nyambung putus. Ya. Oke, Bu Wiwin, mungkin secara umum ini sudah bagus untuk ajarnya nih. Cuman yang saya koreksi terkait yang pertama adalah materi. Kayaknya belum nampak, monggo di materi harus dimasukkan di mobil dari yang diajarkan seperti punyanya ya, betul. Jadi materi memang nggak kelihatan ya. Ya, jadi nanti ditambah itu aja, yang lainnya kayaknya sudah pas itu. Jadi materi dengan kunci jawaban yang terkait pertanyaannya. Terus kemudian yang kedua, untuk penilaian kognitif apa ya, dilakukan penilaian sikap apa ya, iya Bu. Jadi untuk penilaian sikap itu kan kaitannya dengan observasi kita pada saat anak-anak melakukan proyek atau melakukan diskusi ya, kait dengan pemecahan masalah yang dengan sampaikan pada anak-anak. Itu nanti formatnya ya format observasi, Bu, pengamatan dengan aktif tidaknya anak-anak yang dari dalam kelompok diskusi. Kemudian siapa yang menjadi penyaji tentunya akan lebih ya nilainya. Itu mungkin juga yang menjadi moderatornya barangkali dan sebagainya. Jadi jangan akan punya catatan dalam setiap kelompok itu mungkin nanti berbeda. Karena jangan amati secara langsung di dalam diskusinya itu. Nah, mana yang unggul, mana yang tidak. Tapi yang jelas minimal ya KKM itu loh. Pengamatan kan di bawah KKM ya seperti itu. Tapi secara proporsional penilaiannya, jadi artinya sinyalnya bagus ya kita nilai bagus. Setelah pengamatan nanti tujuannya apa? Kalau rapot nanti minta di dalam penilaian sikap itu kita sudah bisa memunculkan lewat kegiatan diskusi, misalnya nilai keterampilan itu bisa kita ambilkan dari proses diskusinya itu, jadi nilai sikap. Ini kan tampil misalnya menyampaikan materinya, menyampaikan menyampaikan jawaban yang telah didiskusikan. Kan itu adalah merupakan keterampilan anak-anak ya, penilaian sikap. Bisa kita ambilkan dari situ. Kemudian penilaian kognitifnya itu untuk konsumsi, manakala nanti ada tagihan di rapot itu yang berkaitan dengan kognitif misalnya. Misalnya ada nilai pengetahuan. Pengetahuan ya. Misalnya kita ya, jadi misalnya nilai pengetahuan kita dibutuhkan ya nanti kita ambilkan dari nilai pengetahuan atau nilai kognitif yang sudah kita buat. Misalnya ada nilai uraian, ada nilai pilihan ganda, ya termasuk kunci jawabannya uraian singkat itu indikatornya apa saja yang kita bisa taruh di dalam modul ajar. Kemudian juga ada jadi itu misalnya yang pilihan ganda ya kunci-kuncinya jawaban yang ada di modul ajar kita memberikan. Jadi dengan demikian nanti ya semuanya bisa ternilai secara utuh ya anak-anak ya tadi. Ini mau agak lanjut karena anak-anak lagi buat video profil P5
apa namanya pembulian itu ya, ini jadi menggunakan ruang tatip. Kalau saya ini di ruang tatip itu, jadi anak-anak ini menyelesaikan kehidupannya. Ya modul ajar kami ingatkan juga di apa namanya untuk kurikulum merdeka, saya ingatkan di bahwa memang yang namanya modul ajar seperti yang tapi juga ada modul proyek ya, bukan proyeknya PJBL, bukan modul proyeknya memang mapel PKN. Nanti pasti ada itu desainnya itu, dan makanya ini saya perkenalkan dulu lah paling tidak seperti itu ya. Nanti kalau jenengan tidak menggunakan itu, mesti ini kan kelas F ya, atau fase F, berarti sudah ya, apa fase namanya F, jenengan? Iya, berarti sudah buat ini ya modul proyek ya, sudah modul proyek. Iya, sudah ada proyeknya. Oh iya. Di sekolah yang P5 itu, Pak. Iya, dan asing lah. Kalau yang tidak hanya itu aja Bu, yang dari saya nanti dibenahi di penilaian sikap dan kognitifnya itu, karena itu permintaan juga nanti kita butuhkan. Itu nggak apa-apa, bersamaan kan proses kan formatnya saja yang kita tinggal cetak-cetak, misalnya nanti kan aktif, kurang aktif atau dan lain sebagainya. Itu aja kan di gambar observasi kalau untuk kegiatan presentasi dan diskusi itu. Nah, kemudian kalau yang pengetahuan baru nanti ada misalnya yang lain terkait dengan hal yang sudah kita ya. Itu aja Bu yang saya bisa sampaikan, yang lainnya saya kira sudah sempurna. Izin bertanya Pak Kusno, ini saya ada 2 pertanyaan. Berarti walaupun PBL itu aspek penilaian keterampilan tetap harus ada nggih? Saya kira PBL saja yang ada aspek keterampilan, penilaian keterampilannya. Tetap 3 ini harus terintegrasi, ada semuanya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, ngoten nggih? Nggih, tetap itu kan 3 aspek itu kan memang ranah penilaian kita. Kemudian untuk penilaian sikap ini Pak, kan ada 3 macam: observasi guru, penilaian diri sendiri, dan teman sejawat. Kalau misalkan saya melakukan observasi saja tanpa penilaian diri sendiri dan teman sejawat, apakah diperbolehkan Pak Kusno? Penilaian teman, maksudnya kita menilai teman sejawat kita gitu kan, yang dimaksud Bu Wiwin. Untuk penilaian teman sejawat ini ya, saya ambil cuma 1 lewat observasi saja ngoten Pak, tanpa ini penilaian diri sendiri dan teman sejawat. Ya, tidak apa-apa itu Bu, langsung pakai satu saja untuk yang sikap nggih. Iya. Untuk yang keterampilan kan komponennya yang dinilai banyak, pengetahuan juga banyak. Iya. Kalau yang lainnya ini kayaknya untuk apa namanya, untuk penilaian di PKG, penilaian kinerja penilaiannya ya sih. Ini yang penilaian diri sendiri, penilaian teman sejawat, untuk konsumsi PKG itu penilaian kinerja. Kalau yang ini yang lebih cenderung ya penilaian observasi siswa ya, siswa biasanya evaluasi untuk tambahan di modul saya hanya kurang jawaban dari soal formatif sama materi pembelajaran harus dicatat dulu ngoten nggih Pak. Nggih Bapak Ibu, mungkin desain urutan yang lainnya mungkin yang belum teratur. Ini punyanya Bu Wiwin ini sudah teratur sekali. Cuma kurang sedikit kok tadi. Kalau bisa nanti sharing gitu ya antar mahasiswa, bisa ngelihat strukturnya itu biar rapi. Kalau tidak agak sama gitu loh ya. Biar nanti kalau kan saling melengkapi gitu ya. Misalnya desain awalnya masih yang pecotot, begitu dirapikan aja kayak punyanya Bu Wiwin sudah rapi. Nanti biar nanti apa nama pada waktu PBL semuanya sudah desainnya sama. Hanya kurangannya Bu Wiwin kan tadi hanya materi sama apa namanya pertanyaan saja. Yang lainnya saya kira sudah rapi. Gitu ya. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Kusno. Bu Wiwin, untuk masukan Pak Kusno tadi Bu, monggo di blok merah dulu Bu, biar nggak keliru. Jadi kan harus ada jawabannya. Ini saya tadi. Ya, nah itu. Jadi nanti kalau ada apa namanya Bapak Ibu yang mencontek sama mengikuti polanya kan tahu mana yang masih belum lengkap. Kalau materi itu dimasukkan kan Ibu? Materi itu di atas nih. Materi yang harus ada dimasukkan tadi
Apa ada lampiran tersendiri Bu Endris? Sebentar ini Pak Kusno, ini yang dimaksudkan untuk Bu Iwin materinya diletakkan di atas apa terlampir? Materi di atas saja. Atas kan ya? Di atas setelah apa namanya itu, setelah tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran. Ya, masih awal-awal tuh, masih awal-awal. Tadi Dengan seperti kafiat. punya pertanyaan Terus sebelumnya. naik. Ini guys. Tujuan lah ini A. Tujuan pembelajarannya mana tuh? Ini sudah Pak itu. Oh ini. Ini ya. Pemahaman Tujuan bermakna ini. pembelajaran. Ya, Setelah tujuan. makna. Ya mungkin ini aja. Setelah ini ya. Nah ini lainnya dengan kasih materi. Pemahaman bermakna berarti yang C itu materi. Oh, Baru D pemantik. pertanyaan pemantik. Sebentar. Ini pertanyaan pemantik dulu. Nggak apa-apa ini, ini lanjut di atas, lanjut ke bawah lagi, scroll bawah apa di bawahnya ini. Di bawah pertanyaan pemantik ini apa? Oh ini kegiatan Terus, pembelajaran Pak. Oh ya, setelah ini aja. Setelah pertanyaan pemantik itu jangan langsung saya sisipkan materi. Terus ini. Baik. Tapi nanti ada Ya. subnya sendiri nih Pak Nggih. Ya, dari yang terkait dengan apa konflik ambalat itu tadi. Terus dengan bukan materi. Berarti yang C ya materi, lalu E kegiatan pembelajaran. Iya Bu. Oke. Bu Iwin hari Jumat ya? Nggih, bismillah mengawali. Siklus 1 kan mengawali juga Bu. Gimana? Siklus 1 kan mengawali juga. Nggih, ternyata kemarin polanya juga teman-teman sama, urutannya sepertinya tetap cuma tukar Pak Mutahari sama Pak Muslim. Karena Pak Muslim ada mantenan ke Surabaya, jadi tukar hari ketiga. Iya, oke. Berarti besok Bu Iwin yang dari kelompok 5. Sinten sudah ada orangnya? Pak Saiful Anam. Oh Pak Saiful sudah presentasi Pak Saiful tadi Bu Iwin. Oke Bu Iwin, itu saja yang dari Pak Kusno. Saya mengikuti Pak Kusno karena sudah lengkap, tinggal Bentar, Bu dipilih. Iwin, cepat. Gimana Pak? Anu ya, untuk materinya jenengan taruh di atasnya pertanyaan pemantik ya, pemantiknya kita berkaitan dengan materi ya, jadi makanya pertanyaan di bawahnya saja. Pertanyaan pemantik inggih. Ya pas itu aja kan. Biar tersusun rapi. Gitu. Yang lainnya sudah rapi, sudah bagus, sudah. Hanya tinggal melengkapi itu. Inggih. Hari ini harus diupload Pak Nggih yang tentang modul ajar ini. Betul. Terserah Bu Inggris gimana itu. Bukan terserah saya Pak, itu sistem. Jadwal hari ini sepertinya Pak Selasa. Itu kita nggak bisa menentukan Pak Kusno. Saya juga nggak bisa menentukan karena kalau misalnya itu tuh sistem, kalau uploadnya waktunya lewat ya otomatis tidak bisa dilakukan pemilihan. Oke, jadi itu memang dari sistem sananya Pak. Bahkan di LMS saya pun itu tidak ada due date-nya. Maksudnya kapan waktu yang harus dikumpulkan, hanya saja berarti ketika pembelajaran ini saya tahu tagihannya nanti LK 2.3. Tapi batas akhir nanti direvisi Bu Wiwin. Inggih siap Pak. Diupload malam-malam. Diupload malam-malam. Jangan sampai lewat jam 12 malam Bu. Inggih siap. Bu tadi kan Bu Wiwin, Bu Maria, Pak Saiful, terus Pak Saiful, terus tadi Bu Iis, sudah 4 nggih. Ditambah satu lagi, monggo yang mau share screen. Pak Hari, monggo. Iya, Bu. Silakan share screen Pak Ari. Dan saya tak ganti ke HP.
Sudah muncul, Bu? Sudah, Pak Ari, sudah muncul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya, Bu, materi makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia Diperbesar sedikit, Pak. dan menghayati acara makan ini. Pak Hari, dibesarkan sedikit. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Oke, Bu. Besarkan sedikit, Pak. Hari. Biar Kurang besar, Pak. Biar tadi kurang. Sudah. Nah. Oke. Sudah, Pak. Kayak tiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Misalkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keempat, mengolah dan menyaji dan menalar dan tanah kulit menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat dengan abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber belajar lain yang sama dalam sudut pandang teori. Artinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat kebangkitan nasional 1998 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 23, menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan perundang-undangan nasional. 3, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. 4, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Indikatornya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 2.1 menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. 3.1 menyimpulkan makna peraturan perundang-undangan nasional. 3.2 menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. 4.1 menunjukkan keterampilan mengamati tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran BL, PowerPoint, dan tayangan video diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memahami bagaimana sikap sadar hukum bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bagaimana sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis pelanggaran peraturan perundang-undangan nasional dengan tepat. Materi pembelajaran mengenai peraturan perundangan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Strategi pembelajaran, pendekatan saintifik, metode, teknik ATM, amati, tiru dan modifikasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab penugasan. Model pembelajaran problem based learning atau two state to straight. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan evaluasi proses pembelajaran. Media yang pertama, PowerPoint, video pembelajaran, gambar, peralatan, laptop, LCD, proyektor, HP, speaker, alat tulis, kertas, HPS. Ini sumber pembelajaran, buku peserta didik, buku guru, modul, sama link. Untuk kegiatan pembelajarannya, pertama persiapan dan persepsi. Kegiatan pendahuluan, yang pertama guru mengucapkan salam, membuka pembelajaran dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, ketua kelas memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Guru memeriksa daftar hadir peserta didik. 3, guru memeriksa kesiapan peserta didik. 4, menyanyikan lagu nasional. Garda Pancasila bersama-sama. Motivasinya, guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar terlibat dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar. Materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini yaitu mengenai makna peraturan perundang-undangan. Persepsi, guru memberikan persepsi kepada peserta didik dengan mengingatkan kembali apakah masih mengingat materi sebelumnya mengenai norma dan keadilan. 8, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua,
Orientasi peserta didik pada masalah kegiatan intinya, pertama peserta didik diminta untuk memperhatikan video atau gambar atau materi tentang peraturan perundang-undangan mulai PowerPoint. Peserta didik mengamati video atau gambar yang ada dalam PowerPoint, kemudian diajak bertanya jawab dan memberi tanggapannya terkait gambar yang ditampilkan. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dia mengamati materi slide, materi pelajaran yang ditampilkan pada PowerPoint. Yang 4, guru dan siswa melakukan tanya jawab terhadap materi yang disampaikan. Membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nomor 5, peserta didik dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 4 sampai 5 siswa untuk bekerja sama. Yang 6, peserta didik diberikan permasalahan dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pengembangan dan menyajikan hasil karya. Petunjuk peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data dari aneka sumber yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di lembar kerja peserta didik dengan sikap memiliki rasa percaya diri, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, dan kerjasama, menalar dan mencoba. 8, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Saling tukar informasi tentang sikap sadar hukum Indonesia, sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya, sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi mulai berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Catatan selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Kegiatan penutup, membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pelajaran yang baru dilakukan, membiasakan sikap bertanggung jawab dan peduli dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah. Selanjutnya, memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa peserta didik yang selesai mengerjakan LKPD dengan benar, diberi para peserta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian LKPD. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas atau kelompok perseorangan jika diperlukan. Mengagendakan pekerjaan rumah, membiasakan sikap bertanggung jawab dan peduli dengan tugas yang diberikan. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Memberi salam, sikap disiplin dan mengamalkan ajaran agama yang dianjurkan. Penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama, penilaian sikap sosial, observasi, penilaian pengetahuan tertulis. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, itu mencakup diskusi kelompok. Mungkin cuma itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Hari. Monggo Pak Kusno, mohon diberikan arahan terkait Pak Hari ini agar tidak tersesat lagi. Oke, Pak Hari, mungkin masukan dari saya terkait dengan ini RPP ya Pak Hari ya. RPP Pak. Tadi ya, tingkat 13 saya ambil ada hari tadi ini masih berarti ya soalnya mungkin sudah untuk Pak Hari, ya, hanya nanti tinggal aplikasinya saja ya terkait dengan kegiatan belajar inti ya. Mungkin nanti itu perlu nanti dimantapkan anak-anak itu aja. Untuk desain RPP-nya saya kira sudah cukup, tidak ada revisi menurut saya karena memang sudah terbiasa kalau kurikulum 13 ya. Biasanya yang agak banyak revisi itu di modul ajar karena itu masih baru ya, sumber itu ya masih baru kita gunakan. Kalau yang RPP ini kan sudah lama, saya kira lebih siap Pak
dibandingkan jumlahnya, dan sudah tidak ada di sini namanya profil pelajar Pancasila, harus nggak ada. Itu bedanya dengan yang kemudian yang perlu kami tekankan nanti di dalam proses diskusi dengan harus awasi satu-satu kelompok itu ya, keliling, diajak, ya ada kesulitan anak-anak itu ya tidak untuk menyelesaikan apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan jenengan, ya nanti terus yang berikan stressing penegasan kalau sudah presentasi gitu aja, terus penguasaan kelas gitu ya yang penting, kemudian penguasaan materi itu perlu dilakukan kan supaya nanti proses belajar ini bisa berjalan lancar ya. Tapi dari temuan yang pertama dulu kita lihat pada waktu Pak Ari ini ada di kelas, ada kemajuan intinya seperti dari anak-anak seperti itu ya, loncat kiri loncat kanan, tapi di pertemuan yang keduanya itu sudah mulai tertib ya, walaupun agak sedikit agak ditekan sama Pak Ari mungkin seperti itu, tapi mungkin di pertemuan yang berikutnya ini sudah agak merdeka tenaga kesadaran untuk KTM ya, harapannya seperti itu. Yang penting Pak Ali menguasai materi itu saya kira sudah bisa untuk apa namanya koreksi dari saya terkait dengan FPP-nya tidak ada masalah Pak Ari. Jadi hanya tinggal actionnya saja nanti kita lihat dari mulai hari Jumat ya, hari seterusnya. Itu aja gitu. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Kusno. Oke, Pak Hari, jadi koreksi dari Pak Kusno tidak ada di RPP kurikulum K13 ini. Jadi menurut saya juga tidak ada juga Pak Hari. Hanya saja pesan-pesan dari kami, Pak Hari harus mulai dalam pengelolaan kelasnya juga harus diperhatikan agar tidak terjadi yang telah terjadi di siklus 1. Nah, kalau teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya bertanya-tanya, ada apa Pak Hari di siklus 1, itu nanti biarlah menjadi rahasia Pak Hari. Kecuali Pak Hari mau berbagi, okay? Dan itu nanti Pak Hari di siklus 1 menjadikan pembelajaran bagi Pak Hari. Nantinya saya harapkan Pak Hari hari apa ini ya? Sabtu. Pak Ari dapat jadwal PPL hari apa Pak Ari? Oh, Pak Ari sudah mulai menghilang. Baik, begitu saja Pak Ari. Kalau begitu sampai ketemu di PPL Pak Ari, dipersiapkan lebih matang lagi dalam penguasaan kelas, pengelolaan kelas, dan anak-anaknya juga. Monggo masih bisa untuk share screen satu orang, Bapak Ibu. Saya Bu Andris. Monggo Bu Yeti, sudah ketemu sinyalnya Bu Yeti? Sudah Bu. Dari tadi kok kayaknya susah sinyal Bu Yeti. Iya. Tumben tak Bu sekarang ini, mulai kemarin. Cuaca Bu di sini juga tiba-tiba seperti itu karena tiba-tiba hujan. Ini Pak Matahari belum menutup. Ini Pak Hari tiba-tiba muncul menutup ini. Loh, Pak Hari keluar, sinyalnya hilang. Monggo Bu Yeti bisa diperhatikan. Ini Pak Muslim belum kembali ya, ini Pak Muslim dari jamaahnya. Sudah Bu. Oh sudah, saya kira belum kembali Pak. Kok belum ada? Saya menyimak saja. Oh iya. Soalnya habis ini bagiannya Pak Muslim Pak, kita foto habis Bu Yeti presentasi ini. Saya bagian penutup Bu, santai saja. Siap. Monggo Bu Yeti share screen Bu Yeti. Kalau perintah dari Bu Andris itu saya siap. Sudah terlihat Bu Andris. Di saya belum kelihatan. Apakah di Bapak Ibu lainnya kelihatan? Belum Bu. Belum. Bu Nurul sampai ngantuk-ngantuk loh nungguin share screen-nya. Kopi dulu Bu Nurul. Belum terlihat masih Bu. Masih terlihat. Semangat Bu Yeti.
Belum Bu Yeti. Sabar Bu Yeti. Nah, ini oke ya. Keren Bu Yeti itu pokoknya keren guys. Bu agak dibesarkan nggih Bu nggih. Nggih Bu. Seperti ini Bu Andri. Nggih, Bu Yeti. Sampun sudah jelas sekali itu. Terima kasih atas waktunya. Di sini elemen yang saya fase E kelas 10, kemudian elemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, topiknya tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatannya saintifik, model pembelajaran, problem based learning, metode diskusi tanya jawab, dan penugasan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Pemahaman bermakna, guru mengajak peserta didik untuk mendalami hubungan antara peserta didik dengan anggota masyarakat yang lain, termasuk dalam kesatuan kecil. Peserta didik diajak menyadari bahwa ia adalah bagian dari sebuah masyarakat yang memiliki tatanan sendiri yang tidak semuanya tercakup dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap tingkatan masyarakat memiliki aturan main yang tertulis dan tidak tertulis atau yang sering disebut sebagai norma. Norma mengatur hubungan dalam masyarakat kelompok, komunitas agar berjalan dengan harmonis dan saling menunjang untuk mencapai tujuan hidup bersama. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang kalian ketahui tentang norma? Kemudian 2. Berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bagaimana kalian melaksanakan norma yang telah disepakati? Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebinekaan global. Pertemuan pertama di sini pendahuluan, guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Guru dan peserta didik berdoa sebelum memulai kegiatan belajar. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Keempat, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait dengan tujuan yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kelima, guru meminta beberapa peserta didik untuk mengingat dan menyampaikan apa saja yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Keenam, guru menyampaikan pada peserta didik peta konsep pembelajaran. Kemudian inti 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik membaca materi pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari pada kegiatan awal di dalam buku paket pendidikan Pancasila untuk SMA kelas 10, halaman 77. Itu literasinya. Kemudian peserta didik menganalisis pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 norma agama, kelompok 2 norma kesusilaan, kelompok 3 norma kesopanan atau sosial, kelompok 4 norma hukum. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru menampilkan PPT, video tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini link norma terdiri dari 4, saya buatkan linknya 4 dan waktunya sangat pendek-pendek ini Bu. Kemudian peserta didik berdiskusi kelompok untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditulis pada LKPD tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dari tayangan video yang telah dilihat, peserta didik membuat pertanyaan. Kemudian dengan diskusi kelompok peserta didik membuat jawaban atas pertanyaan yang mereka buat. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Secara bergantian peserta didik tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka berdasarkan video pembelajaran yang telah dilihat. Selanjutnya, peserta didik dari kelompok lain menanggapinya dengan memberi masukan dan kritikan. Setelah itu, peserta didik membuat kesimpulan dari hasil diskusi tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik menuliskan hasil kesimpulan dari melihat video tersebut, lalu guru memberikan pemantapan kepada peserta didik tentang materi yang telah dipelajari hari ini, yaitu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Penutup dan refleksi peserta didik,
Satu peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini, refleksi pencapaian siswa atau formative assessment, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. 3. Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, tindak lanjutnya. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar, dan diakhiri dengan berdoa. Itu aspek penilaiannya di sini, kognitif, sikap, dan keterampilan untuk belajar. Kemudian lampiran penilaian sikapnya ini Bu, penilaian diskusi, penilaian keterampilan, kemudian penilaian tes tertulisnya. Di lampirannya sudah beserta jawabannya. Oh, sudah lengkap ya, Bu. Setelah itu bahan ajarnya. Bahan ajarnya di lampiran berarti Bu ya? Oke. Terakhir. Kemudian PPT-nya belum saya lampirkan, masih Bu di bawahnya ini, Bu. PowerPoint-nya. Oke. Ya. Baik, sampun Bu Yeti. Sudah apa belum? Untuk pertemuan keduanya Bu Endris, saya mengambil PJBL-nya. Ini berarti pertemuan pertama PBL nggih? Nggih, mohon pencerahannya Bu, saya ini yang kebingungan dari tadi. PJBL-nya. Pencerahan yang seperti apa Bu Yeti? Enggak, kan tadinya saya mau melangkah ke materi yang selanjutnya, ternyata saya lupa ya, jadi yang ini PBL, kemudian pertemuan keduanya saya PJBL-nya buat proyek mind mapping gitu, biar simple aja gitu. Ya, oke Bu Yeti, baik Bu Yeti, terima kasih. Bu Yeti, ini tadi saya lihat sekilas tadi sudah cukup lengkap ya Bu Yeti menggunakan problem PBL ya. Terus Bu Yeti tadi juga sudah mencantumkan YouTube, alokasi waktu sudah ada. Untuk profil pelajar Pancasila sudah dicantumkan ya? Sudah Bu. Terus lagi profil pelajar Pancasilanya apa saja? Ringan, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebinekaan global. Pertanyaan pemantiknya, coba Bu, saya lihat pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang norma? Berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian melaksanakan norma disepakati? Nah, ini yang nomor 3 ini, bagaimana kalian melaksanakan norma yang telah disepakati? Nah, ini pertanyaannya masih rancu juga. Jadi nanti silakan dibikin tidak rancu Bu. Bagaimana kalian melaksanakan norma yang telah disepakati? Norma apa yang menurut kesepakatan itu? Maksud saya itu kan tidak seperti contohnya di sekolah, kan ada kedisiplinan, tata tertib sekolah seperti itu. Berarti kan bagaimana peraturan terkait peraturan, boleh langsung peraturan. Tata aturan sebagai norma. Kalau sekarang masuknya norma sosial, ya masuk norma sosial. Sebagai bagian dari norma sosial itu coba di blok merah Bu Yeti biar tidak bingung nanti memperbaikinya, karena kan waktu Bapak Ibu itu hanya setelah selesai ini Bapak Ibu kan mungkin tanda gawe liane karena nanti malam harus diupload. Coba Bu Yeti di blok merah saja yang nomor 3 biar tidak keliru, karena kalau memang tujuannya itu boleh di blok merah. Nah, nanti pertanyaannya dibikin Bu Yeti pengennya seperti apa. Nah, nantinya ya putih. Ya, jadi bagaimana kalian melaksanakan tata tertib sekolah sebagai perwujudan dari norma sosial seperti itu. Misalkan saja dibikin seperti itu ya Bu Yeti ya. Jadi biar tidak rancu. Gitu. Kalau PBL ini kan berbasis problem ya Bu ya. Terus tadi kalau Bu Yeti kan mau PJBL pada pertemuan kedua. Iya Bu.
kan ada projectnya. Kalau kata kunci PJBL itu harus memiliki project. Nah, projectnya mind mapping. Terus yang dihubungkan BYT apanya? Ya enggak, sudah ada pencerahan tadi itu sudah Bu, apa namanya tadi, yang pertama PBL, yang keduanya saya PJBL-nya. Jadi buat map mapping-nya itu tentang pembagian normanya, setelah itu seperti contohnya dan dijelaskan juga sanksi apa yang diterima dalam setiap norma itu, seperti itu. Oke. Sudah ya Bu Yati ya. Tadi mengenai penilaiannya juga sudah mulai sudah lengkap juga, sudah mulai terarah. Monggo disempurnakan oleh Pak Kusno. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Betty. Pak Kusno, apa mungkin sedang di kelas ini Pak Kusno? Baik, Bu Yeti, mungkin Pak Kusno ini sedang ada pembelajaran karena tadi sepertinya agak sibuk. Yuk Bu, saya pengen lihat evaluasinya tadi. Oh, ini Pak Kusno terlempar ini ternyata loh. Oh, terlempar bolak-balik. Sinyalnya susah Bu. Nih, nggak apa-apa. Iya Bu, sinyalnya susah. Cuaca di sini kan sedang di tempat saya saja ini loh Bu. Di tengah-tengah kota mendung itu tapi gitu. Iya, mulai kemarin sinyalnya kental-kental rasanya. Alhamdulillah hari. Pak Kusno wonten? Ada Ibu, ini tadi sinyalnya Oke, tadi saya lihat jenengan beberapa kali terlempar. Napa mboten sakit, Pak? Iya. Gimana ini? Takutnya babak belur. Ini tadi Bu Yeti sampun ada tambahan dari Pak Kusno. Napa mboten niki? Sampaikan terkait dengan Bu Yeti ini mengenai materi Bu, jangan gitu, jangan sampai apa namanya lepas itu kayaknya nanti enggak. Itu ditaruh berarti ditaruh di atasnya. Ya, mantik itu. Ini. Dan juga Bukan ini, Pak. belum kelihatan ini ya. Katakan terkait ya. Nah, di sini guru menyampaikan pada strategi peta konsep pembelajaran. Belum bisa didengar suara saya. Suara saya Kecil, Pak Kusno. oh kecil. Kecil, Pak Kusno. Nggih. Jelas kok Pak Kusno, di saya jelas. Mana sudah Sudah jelas Pak. Hanya Pak Muslim saja. oh ya. Iya. Jadi untuk materi Bu ya ulangi Iya, ya. iya, Pak. Nanti jadi Nggih, Pak. itu aja didesain itu urutan yang mungkin sebelumnya apa namanya pertanyaan pemantik gitu ya dengan kasih Di sini berarti. ya memang agak yang inti-inti saja Bu, tapi ada di situ gitu ya, nggak seluruhnya yang secara detail, tapi paling tidak resumenya kali ya, ringkasannya gitu aja yang dengan munculkan di situ sehingga paling tidak itu materi. Kemudian yang kedua peta konsep kayaknya belum ada tadi ya. Kalau Di belum sini, ada ya Pak, di pendahuluan. dengan norma itu Peta konsepnya di PPT saya nanti Pak, ditampilkan di PowerPoint-nya itu Pak. ya. Tapi jenengan redaksi aja peta konsep PPT gitu aja, terangannya gitu. Oh gitu. Jadi, kemudian untuk penilaian saya lihat sudah lengkap, itu ada rubrik penilaian ya tadi. Ada penilaian kognitif, ada sikap, ada penilaian keterampilan, ya lengkap. Ya memang seharusnya seperti itu. Dan kunci jawaban untuk yang kognitifnya memang harus ada. Itu aja. Dari saya gitu aja Ibu Andris. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Kusno. Pas Pak Kusno tepat waktu 13.50 ini pas 7 JP. Oke, terima kasih ya Pak Kusno. Bu Yati boleh ditutup. Nah, Pak Muslim boleh dikeluarkan kameranya. Nah, Pak Kusno sudah standby itu. Ini di HP ini Bu Nurul. Ayo Bu Nurul. Nah, waktunya foto Bu Nurul ini. Rono.
Heran Bu tolong dosen. Maria, wajahnya Bu Maria. Jarene lo warang sih penampilan wae njaluk foto. Ya Allah. Bu dosen iki anu pancen. Oke, pas sudah lengkap. Alhamdulillah Bu Maria ketok iki. Ayo mumpung ketok. 1 saya Bu Mila ini ndi? 1 2 senyum. Durung senyum, Pak Kusno durung senyum. 1 2 giginya kelihatan. Sampun Bu, wis pindah Bu. Itu loh Bu Maria kelihatan giginya lumayan. Jarang-jarang itu. Terima kasih. Jarang-jarang kelihatan Bu Maria. Aku ke Pak Saiful Bu Maria. Saya malu sama Pak Saiful. Sampun nggih, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Berat. Kalau tidak, Bu tanyakan Saya saya ada, tapi perlu nguploadnya nanti malam enggak apa-apa nggih Bu Endris. enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu saya perlu mengingatkan iya, Bu kembali Endris. untuk tugas. Iya Pak Muslim, bagaimana Pak Muslim? Gimana Pak Muslim? Wis Bu Iya, Nurul Pak. aja Bu Yuto, Bu Nurul. Gimana Saya Pak Ibu. Muslim? Pak Saiful. Apa dulu, Wes? Sebentar. Bu. Ini Bu, terkait UKIN itu ada ini lagi enggak? Ada petition lagi enggak? Atau Ada memilih apa, Pak? yang terbaik kata Bu? Ya mengajar lagi kayak gini atau yang ini yang UKIN kita tuh- ambil untuk jadi syarat UKIN itu? Kalau tidak salah UKIN itu ada ujian kompetensial lagi kok Pak. Iya Pak Kusno nggih. Uji kompetensi ya, cuma ya. Iya, sepertinya seperti itu. Masih belum ada pengumuman lebih lanjut. Nanti kalau saya sudah tahu langsung saya kabari Bapak Ibu semuanya agar lebih mempersiapkan. Ya. Pak Dan Muslim. mencicil, Jadi Bu. yang perlu, ya, biar yang perlu saya tekankan Bapak Ibu jangan lupa diupload hari ini LK 2.3-nya. Terus Mana lagi? jangan lupa untuk PPL itu wajib video. Maksud saya itu video live, videonya live. Live. Ada Bapak Ibu dosen, Bapak guru pamong, lalu ada apa namanya observer, 2 observer, langsung live seperti siklus 1 nggih, agar tidak sama-sama tersesat nanti. Satu lelek tersesat itu tidak apa-apa, tapi lek suruh baleni PPG lagi loh. Bapak Ibu apakah masih bisa tersenyum seperti sekarang? Ya, iya. Apalagi kasihan PPG kita ya. kan belum tentu satu kelompok, Pak Saiful sama Pak Muslim sama Bu Yeti. Belum tentu saya dosennya. Bapak katanya nggak susah. Jadi daripada nanti PPG lagi, kita ikuti saja aturannya yang berlaku seperti itu. Oke? Jadi mohon dipersiapkan yang hari Jumat. Semangat Bu Wiwin, semangat untuk Pak Saiful nggih. Sebagai perdana hari Jumat harus dipersiapkan matang-matang. Jangan lupa untuk IT-nya Bapak Ibu. Kalau memang menggunakan IT, dicek dulu LCD-nya bisa apa enggak, listrik bisa apa enggak. Kalau tidak Bapak Ibu harus mempersiapkan link. Jadi biar apa namanya nggak gopoh nanti ketika ada kendala dengan IT Bapak Ibu nggak bingung. Oh saya sudah link aman. Jadi ini nggak bisa langsung anak-anak saya sudah kirimkan linknya. Jadi itu harus memiliki planning. Oke? Nggih Bu Endris. Oke baik. Itu saja dari saya. Pak Kusno ada tambahan? Barangkali wejangan untuk Bapak Ibu mahasiswa kita tercinta. Dari Bom. Parah umur 23 jadi 23 sih masuk. Enggak masuk. Suaranya enggak masuk Pak Kusno. Enggak benar kami antri ya. Enggak cocok masuk. Kami masuk. Aku dulu arek-arek demo 2019 2023 tadi.
Pak Ustadz suaranya tidak masuk sama sekali. Bahasa Inggris kurang. Sudah mantap ya. Oke, Bapak Ibu, kita bisa akhiri hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Ada yang ingin memimpin doa? Pak Muslim? Boten puisi. Oh, Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Saiful, ayo Pak Saiful. Ya Bu, siap Bu. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang sudah didiskusikan pada ini, semoga ilmunya barokah. Ya. Amin. Semua, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma الموت والنجاة من النار والأفوات عند الحساب. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت ونصري ولا يفلح الظالمين إنه لا يفلح الموالد ولا يهزم من عليك تبارك ربنا وتعالى الحمد لله نبيك أستغفرك ورسول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata dari saya dan Pak Kusman juga itu mohon maaf dari kami sebagai guru pamong dan dosen pendamping hari ini. Setelah itu kita tidak ketemu kembali ke kelompok masing-masing. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lembur Bapak Ibu. Oke, Bu.